Baik, selamat pagi menjelang siang untuk waktu Papua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan sedikit tentang persemaian silvikultur intensif, khususnya tahapan-tahapan dalam proses mutasi bibit dari awal sampai ke siap tanam. Kita mulai dari blok pertama, blok penyungkupan atau blok 75% dengan naungan 75%, intensitas cahaya matahari 25%. Lalu kita lihat situasi bibit di blok 50% atau blok penyapian dengan naungan 50%, cahaya masuk 50%. Lalu terakhir blok pengerasan, dan ini blok dengan naungan 25%, intensitas cahaya matahari masuk 75%. Kita mulai dari blok pertama, blok Mari. Baik, kita lanjut untuk proses atau tahapan-tahapan mutasi bibit dari blok awal sampai blok terakhir nantinya. Untuk sekarang kita berada di blok penyungkupan atau blok dengan naungan 75%, yang artinya intensitas cahaya matahari masuk ke blok tersebut adalah 25% saja. Baik, kita masuk. Jadi sebelum bibit ditanam, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama, media. Media itu banyak macam. Di sini bisa menggunakan topsoil, arang boiler, sekam padi, limbah solid sawit, tandan sawit yang sudah lapuk. Media-media ini dikombinasikan sehingga akan didapat media yang cocok untuk pertumbuhan jenis yang ditanam. Ini contoh media yang sudah siap untuk ditanam bibit. Media campuran yang sudah dimodifikasi, diberi pupuk dan lain sebagainya sehingga siap untuk ditanam bibit di polybag ini. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Setelah media tanam dipersiapkan dan siap, maka selanjutnya adalah kita ambil bibit dari tim pencarian bibit. Jadi bibit dari hutan, baik buah atau biji, cabutan alam atau anakan alam, atau hasil stek sekalipun, diseleksi yang terbaik kita tanam di sini. Jadi sebelum ditanam ada dua perlakuan terhadap bibit yang diambil. Pertama, pemangkasan daun. Kedua, pemangkasan atau pengurangan akar. Pemangkasan daun bertujuan untuk mengurangi penguapan nantinya. Pemotongan akar atau pemangkasan akar bertujuan untuk mempermudah proses penanaman di polybag. Itu salah satu fungsinya. Ini contoh bibit yang baru ditanam. Oke, zoom ke sini. Jadi ini adalah contoh bibit yang baru diambil dari hutan, ditanam ke polybag. Seperti tadi, daun dipangkas, akar dipangkas, baru ditanam. Kalau kita amati, pertama kekompakan media masih kita anggap 0%. Jadi ini tidak bisa dipegang atau ditarik. Kemudian ketinggian
mungkin baru 10 cm. Macam-macam, kalau dari biji ya lain cerita dengan anakan alam. Anakan alam ini bisa jadi waktu diambil bisa tinggi sudah 20 cm. Itu macam-macam. Tapi tetap kekompakan media belum ada ini. Masih kita anggap 0%. Jika kita tarik, maka akan lepas dari media di polybag ini. Jadi tolong di zoom dekat. Jadi ini bibit baru masuk. Nah, contoh umumnya ini, tolong diperlihatkan. Jadi jika bibit sudah ditanam pada bedeng ini seharusnya disungkup. Tapi untuk tanaman-tanaman tertentu dia tahan dan mampu tumbuh. Tapi sudah seharusnya kita sungkup. Mari kita perlihatkan contoh sungkup di blok 75%. Jauh. Oke, itu contoh sungkup di blok 75%. Itu juga contoh sungkup di blok 75%. Jadi fungsi sungkup adalah untuk mempertahankan suhu dan kelembapan. Jadi sekali lagi untuk mempertahankan suhu dan kelembapan. Jadi bibit baru tanam disungkup dan sebisa mungkin udara tidak masuk sehingga suhu dan kelembapan bisa terjaga. Tujuan penyungkupan hanya satu, memastikan bibit tersebut hidup. Jadi blok 75% atau blok penyungkupan tujuannya sebenarnya bagaimana bibit tersebut hidup dulu. Jadi jangan dulu pikir yang lain-lain. Bagaimana bibit tersebut hidup dulu. Kalau sudah hidup, baru kita buka sungkup. Sungkup diposisikan ke tempat lain. Kita tunggu. Biasanya kalau di sini 2 bulan. Jadi kalau dari awal penanaman disungkup, setelah dinyatakan hidup, buka sungkup. Setelah 2 bulan akan bertambah tinggi, kemudian dia sudah siap atau bibit sudah siap dimutasikan ke blok selanjutnya. Kita lihat bibit yang siap mutasi ke blok penyapian atau blok 50% untuk bibit di blok penyungkupan atau blok 75%. Mari. Jauh. Baik, kita lanjut ke masih di blok penyungkupan atau blok 75%. Kita cari bibit yang siap mutasi ke blok penyapian atau blok 50% naungan. Mari. Kita langsung saja lah ambil sembarangan. Ini adalah bibit di blok penyungkupan atau blok 75% yang sudah siap mutasi ke blok penyapian atau blok 50% naungan. Jadi kita bisa lihat kekompakan media ini sudah mendekati 50%, tapi belum bisa kita pegang bibitnya saja dan lepas polybag, takut ambruk. Jadi syarat bibit siap mutasi ke blok penyapian, bibit dari blok 75% ini atau blok penyungkupan adalah tinggi sudah bertambah. Kalau bibit awal kita tanam mungkin 10 atau 20 cm, setidak-tidaknya bibit bisa dimutasikan setelah bertambah tingginya beberapa sentimeter, bisa 5 atau 10 cm. Kemudian jumlah helai daun. Helai daun yang sudah kita pangkas biasanya rontok, muncullah helai-helai daun baru. Jadi bibit ini sudah siap dimutasikan. Rata-rata umur bibit siap mutasi di persemen kami adalah 2 bulanan saja. Jadi syarat tadi kekompakan media, syarat siap mutasi, kekompakan media sudah mendekati 50%, ketinggian sudah bertambah, jumlah helai daun jelas bertambah. Kenapa harus dimutasikan? Jika pertama masuk itu belum
proses fisiologi tanaman, terutama proses fotosintesis, belum berjalan normal. Kalau sudah umur 2 bulan seperti ini, jumlah helai daun bertambah, tinggi bertambah, artinya proses fisiologi tanaman sudah mengarah ke normal. Yang artinya perlu perlakuan lain, misalnya penambahan intensitas cahaya masuk pada blok. Makanya bibit ini harus segera dipindahkan ke blok penyapian dengan naungan bertahap bertambah dari 25% cahaya matahari masuk ke 50% cahaya matahari masuk. Jadi begitu gambarannya. Baik, sekarang bibit yang siap mutasi dimutasikan dan kita lihat bibit di blok penyapian atau blok 50% dengan naungan 50%. Mari. Oke, sambil lihatkan ini bibit-bibit yang rata-rata sudah siap mutasi. Kalau ini belum, baru penanaman. Sudah disungkup, tapi sudah dinyatakan hidup, dibuka sungkup.